Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Sinta Kevin Evelyn Century dengan nomor induk mahasiswa 103530011 dari Prodi Matematika 2020B dalam mata kuliah Praktikum Statistika. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah Praktikum Statistika yaitu Bapak Sudianto Manulang dan juga kakak-kakak asisten laboratorium di mana ada Kanovan Setia Ditindawan dan juga Karatna Arditasari. Kita masuk pada materi perbandingan rata-rata dua sampel atau UJT dua sampel independen. UJT dua sampel bebas merupakan uji statistik parametrik yang membandingkan dua kelompok independen untuk menentukan apakah ada bukti bahwa rata-rata populasi secara statistik signifikan berbeda. Variabel yang digunakan dalam uji ini yaitu variabel terikat dan variabel bebas. Data pada uji T dua sampel bebas ini memiliki persyaratan, di mana yang pertama ada variabel independen numerik, lalu yang kedua variabel independen kategorikal, lalu yang ketiga tidak ada hubungan antara subjek dalam setiap sampel atau kelompok, dan keempat itu ada pengambilan sampel pada populasi secara acak, lalu yang kelima ada variabel dependen memiliki distribusi normal pada setiap kelompok, dan yang keenam itu ada variabel pada kedua kelompok yang sama, lalu yang terakhir itu tidak adanya outliers. Langkah-langkah uji T2 sampel bebas. Yang pertama itu tentukan H0-nya dan H1-nya, lalu tentukan tingkat signifikasinya, lalu uji variannya, lalu hitung nilai T dan DF-nya, lalu bandingkan nilai T hitung dan T variabel. Lalu yang terakhir itu pengambilan keputusan hipotesis. Hipotesis uji T2 sampel bebas atau independen. Hipotesis pada uji T2 sampel bebas yaitu hipotesis 0 di mana dilambangkan H0 dan hipotesis alternatif di mana hipotesis alternatif ini dilambangkan dengan H1 yang dapat dinyatakan dalam dua cara yang berbeda tetapi setara, di mana H0 dibagi dengan mu1 sama dengan mu2 di mana rata-rata kedua kelompok sama. Lalu H1 dibagi dengan mu1 tidak sama dengan mu2 di mana rata-rata dua kelompok tidak sama, atau H0 dibagi mu1 dikurang mu2 sama dengan 0, atau perbedaan rata-rata dua kelompok sama dengan 0. Lalu H1 dibagi dengan mu1 dikurang dengan mu2 tidak sama dengan 0, di mana perbedaan rata-rata dua kelompok tidak sama dengan 0. Tingkat signifikasi uji T2 sampel bebas. Nilai alfa adalah peluang untuk membuat kesalahan tipe 1. Kesalahan tipe 1 adalah kesalahan menolak H0 padahal H0-nya benar. Penentuan tingkat signifikasi ini bervariasi sesuai dengan keinginan peneliti. Nilai alfa yang umum digunakan adalah 0,05 di mana itu ada 5% dan 0,01 di mana itu ada 1%. Nilai alfa merupakan batasan dalam menentukan pengambilan keputusan uji hipotesa. Homogen varian uji T2 sampel bebas. Homogen varian menguji keragaman atau varian kedua kelompok untuk menentukan metode uji T2 sampel bebas yang akan digunakan yaitu yang pertama asumsi varian sama, nilai P-nya lebih besar dari alfa di mana H0 diterima, lalu yang kedua asumsi varian tidak sama, nilai P kurang dari alfa di mana H0 ditolak. Piranti lunak statistical peak for the social science SPSS
memberikan kemudahan uji homogenitas varian, yaitu uji Levin pada uji T 2 sampel bebas. Hipotesis untuk uji Levin ini adalah H0 dibagi dengan lambda 1 kuadrat dikurang dengan lambda 2 kuadrat sama dengan 0, di mana varian populasi kelompok 1 dan kelompok 2 sama. Lalu H1 dibagi dengan lambda 1 kuadrat dikurang lambda 2 kuadrat tidak sama dengan 0, di mana varian populasi kelompok 1 dan 2 tidak sama. Uji statistik uji T 2 sampel bebas. Uji statistik yang digunakan sesuai dengan asumsi varian. Hipotesis 0 dan hipotesis alternatif sama pada kedua uji statistik yang sesuai asumsi varian. Ini adalah rumus pada asumsi varian yang sama. Lalu ini adalah rumus dari nilai T, di mana nilai T yang dihitung kemudian dibandingkan dengan nilai T kritis pada tabel distribusi T dengan derajat kebebasan df sama dengan S1 ditambahin 2 dikurang 2 dan tingkat signifikansinya yang dipilih. Lalu di sini juga terdapat rumus asumsi varian tidak sama, di mana di sini terdapat rumus T. Lalu di sini terdapat rumus df, di mana nilai T yang dihitung kemudian dibandingkan dengan nilai T kritis pada tabel distribusi T dengan derajat kebebasan dan tingkat signifikansi yang dipilih. Pengambilan keputusan uji T 2 sampel bebas. Pengambilan keputusan, dasar pengambilan keputusan uji T 2 sampel bebas untuk mengukur ada tidaknya perbedaan rata-rata dua kelompok yang diuji berdasarkan membandingkan T hitung dengan T tabel, di mana nilai T hitung lebih besar dari nilai T tabel maka H0 ditolak, dan nilai T hitung lebih kecil dari nilai T tabel maka H0 diterima. Baik, kita lanjut ke praktek SPSS-nya. Di sini terdapat 20 data yang telah saya buat, terbagi menjadi dua, yaitu expose dan penemu. Langsung saja untuk langkah yang pertama kita pilih menu analyze. Lalu klik compare means. Setelah itu kita klik independent sample T test. Oke, kita tunggu. Setelah itu muncul box tabel ini. Di sini terdapat dua variabel, yaitu nilai dan metode. Yang bagian nilai kita masukkan ke test variabel, lalu yang metode kita masukkan ke grup variabel. Kita klik define grupnya, grup 1 kita klik, kita tulis expose, lalu yang kedua kita buat penemu. Setelah itu kita klik continue. Lalu kita klik optionnya. Di sini confidence interval persentasenya itu kita buat nilainya 95%. Lalu kita klik continue. Setelah itu kita klik OK. Kita tunggu sampai outputnya keluar. Nah, di sini outputnya sudah terlihat, di mana n dari nilai expose-nya itu 10 dan nilai penemunya 10. Di sini min dari nilai expose-nya 59,40 dan nilai minnya pada penemu 61,56. Di sini juga terdapat tabel independent sample test-nya. Cukup sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.